Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di awal langkah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa bertatap jumpa kembali pada pertemuan kedua bersama anak-anak tercinta kelas 5 MI Darul Jihad. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi wahai anak-anakku sekalian. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kegiatan mengamati video dan membaca jurnal, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan bahwa infak sebagai perintah Allah dan Rasulnya. Kedua, menunjukkan perilaku mandiri sebagai implementasi dari pemahaman infak dengan benar. Ketiga, dapat menguraikan kandungan Al-Quran dan hadis sebagai dalil hukum infak dengan benar. Keempat, membandingkan Al-Quran dan hadis sebagai dalil hukum infak dengan benar. Kelima, dapat memerinci ketentuan infak dengan benar. Keenam, melaksanakan pemberian infak sesuai dengan ketentuannya dengan benar. Amati gambar berikut dengan seksama, kemudian diskusikan bersama teman atau kelompok yang nanti dibentuk tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gambar tersebut dan sesuaikan dengan materi infak yang telah dipelajari. Adapun pengertian infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yunfiqu infak alias infaqon, yang berarti mengeluarkan, membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan pengertian infak secara istilah adalah mengeluarkan, menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar infak dalam Al-Qur'an disebutkan surah As-Saba ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasiqin. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Surat As-Saba ayat 39. Dasar hadis yang berkaitan dengan infak, sabda Rasul, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yansilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhiru Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah.
Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1351, dalam kitab Muslim nomor 1678. Adapun rukun infak ada 4. Yang pertama pengimpak, yang kedua orang yang diberi infak, ketiga harta yang diinfakkan, keempat ada ijab dan qabul atau serah terima. Bentuk kegiatan infak seperti memberi infak untuk pembangunan lembaga pendidikan dan tempat ibadah seperti masjid, pesantren dan lain-lain. Memberikan infak untuk kepentingan dakwah, memberikan infak untuk lancarnya media syariah Islam seperti menerbitkan kitab-kitab agama, bulletin dan lain-lain. Syarat infak: 1. Syarat untuk munfik orang yang berinfak: 1. Orang yang memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, tidak menyakiti orang yang menerima. Syarat barang yang diinfakkan: yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan dibelanjakan. Kedua, terpilih. Ketiga, harta yang diperjualbelikan. Keempat, orang yang sah pemiliknya. Kelima, sah penerimanya. Hikmah infak: 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Allah akan melipat gandakan rezekinya. 3. Menjauhkan diri dari sifat bakhil. 4. Salah satu cara menolak musibah. 5. Membersihkan harta yang dimiliki. Manfaat infak: 1. Kemantapan dalam keimanan. Selalu ingat untuk mempersiapkan bekal di akhirat. 3. Rizkinya akan bertambah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mempererat persaudaraan Islamiyah sesama Muslim. 5. Ikut berperan aktif meningkatkan syiar Islamiyah. 6. Berperan serta memajukan lembaga pendidikan Islam. 7. Menambah dana kas umat Islam sehingga semakin banyak. 8. Mewujudkan pembangunan sarana tempat ibadah, sosial, pendidikan dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, yuk kita merenung, merefleksi sebuah kisah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sama-sama menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah suatu ketika Sayyidina Umar mempunyai kelebihan. Beliau berpikir dalam hatinya untuk menginfakkan sebagian hartanya dan diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk bekal perjuangan umat Muslim. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, berapa besar yang akan kamu infakkan? Sayyidina Umar menjawab, kami akan menginfakkan separuh dari hartaku dan separuh lagi untuk keluargaku. Dikala itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW, sehingga membuat Sayyidina Umar terheran-heran karena beliau Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan pada keluargamu?
kepada keluargamu wahai Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Nah, sekian anak-anakku sekalian, semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat, dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum